Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat zuhur sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Disebutkan di dalam riwayat hadis, ketika seseorang itu berada di dalam perut atau dalam kandungan ibunya masing-masing yang telah sampai 4 bulan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya seseorang itu, tentang jodohnya, tentang umurnya, tentang kematiannya, termasuk adalah tentang masalah rezekinya. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di saat kita berada dalam kandungan ibu kita masing-masing. Seperti dikatakan di awal bahwa semua manusia ketika di dalam perut kandungan ibundanya itu sudah ditentukan masalah rezekinya. Artinya ketika seseorang itu lahir ke dunia ini, rezeki yang ada di dunia ini tidak pernah tertukar kepada rezekinya orang lain. Dan seseorang itu tidak bakalan meninggal dunia kecuali rezeki di dunia ini telah habis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kenapa orang itu meninggal dunia, oh itu dia sakit, dia ditabrak mobil, naudzubillah min dzalik, dia matinya begini begitu dan sebagainya. Sebenarnya yang paling pas jawabannya adalah dia meninggal dunia karena rezeki di dunia ini sudah habis, rezekinya yang di dunia. Dan berbicara tentang rezeki, secara garis besar rezeki itu terbagi menjadi 2. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir itu adalah kita bisa katakan sandang, pangan, papan. Dan rezeki batin adalah yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga, seperti kesehatan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Bahkan nikmat yang paling besar adalah rezeki iman dan Islam, dan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun rezeki itu sudah ditentukan di saat kita berada di dalam perut kandungan ibu kita masing-masing, tetapi di dalam pelaksanaannya ketika hidup di dunia ini, para ulama mengatakan rezeki yang kita bisa dapat itu sampai kita mati nanti secara garis besar terbagi menjadi 4 bahagian. Kita lihat di mana rezeki kita ini. Semuanya kita punya ini. Tapi jangan sampai kita mengambil rezeki yang keempat. Dari 4 ini 3 yang bagus, jangan sampai ngambil rezeki yang keempat. Apa itu? Rezeki yang pertama dikatakan adalah rezeki jatah. Rezeki jatah itu adalah rezeki yang tidak boleh kita rubah-rubah sudah. Contohnya umpama kita lahir ke dunia ini dari bermacam-macam suku, ada yang suku Banjar, suku Bugis, suku Jawa, begitu juga berbangsa-bangsa, bangsa Turki, bangsa Cina, bangsa Indonesia. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya jar orang Banjar mancung ke dalam alias pesek. Ada yang kulitnya putih, ada kulitnya sawo mateng sampai sawo kematangan.
alias warnanya hitam, bermacam-macam. Ada yang matanya sipit, belok, macam-macam. Ini rezeki jatah. Dan ketika Allah sudah berikan seperti itu, haram bagi kita untuk merubah wujud itu. Kalau kita merubah, maka seakan-akan kita tidak bersyukur dengan rezeki yang Allah telah jatahkan untuk kita di dalam tubuh kita itu. Ada hidung pesek, operasi plastik, jadi mancung. Ada yang matanya sipit, dioperasi dibelokok jadi belok. Apalagi sampai alat kelamin dirubah, bubuhan LGBT ini. Maka ini lebih haram lagi. Apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang paling baik buat kita menurut Allah. Dan kalau seandainya kita bisa mengolah sesuatu yang diberikan rezeki jatah oleh Allah itu, maka kekurangan kita ini bisa menjadi kelebihan, asalkan kita bisa mengolah. Contoh, mohon maaf, kami tidak menghina, tidak mencaci, tidak mencela. Tapi itulah karunia yang Allah berikan kepada dia. Contoh umpama Ucok Baba. Pasti semuanya kenal seorang artis Ucok Baba. Badannya kerdil. Mungkin pandangan orang umumnya, kecil banget nih orang. Tapi dengan kondisi badan seperti itu, ternyata badan kondisi seperti itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat banyak. Orang zaman sekarang namanya apa, nyebutnya cuan kapan ya? Bahasa Cinanya. Coba kalau seandainya body tubuhnya seperti kita, mungkin rezekinya berbeda yang dia dapat. Eli Sugigi, seorang artis yang dulunya cuman ikut nongkrong di tempat duduk kalau ada artis nampil, dia sebagai pemanis saja. Lambat laun dia menjadi orang yang mengkoordinir teman-teman artis, sampai akhirnya dia kaya. Bahkan hebatnya sudah berapa kali menikah, suaminya pun semuanya bujangan. Hebat kan? Kenapa disebut Sugigi? Karena giginya nonjol. Ditanya sama wartawan, kenapa Mbak Eli tidak dioperasi giginya, kan banyak duit? Oh, nggak mau katanya. Gigi saya ini hoki. Yang bikin saya seperti ini gigi. Coba seandainya giginya dia tidak seperti itu, mungkin lain ceritanya. Subhanallah. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak sadar demikian. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan maksud saya, sebelum masuk kita daerah Tabalong dekat daerah Jaru, itu ada disebut namanya manusia guling. Karena dia terlahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, perempuan. Tahu aja kan orang Banjarmasin itu dianggap wali itu orang. Pernah lihat Pak ya? Datang orang kesana kemari, wah macam-macam itu, cuman nyorongin air ditiup dengan niat orang macam-macam sembuh. Akhirnya apa? Lah dia kaya dengan kondisi begitu. Dia berangkat haji, bukan dia saja, mama, bapaknya semuanya diberangkatkan haji. Coba kalau kondisinya tidak seperti itu, lain ceritanya. Sampah apabila dipegang sama orang yang mengerti tentang sampah, maka sampah akan menjadi cuan. Tapi bagi orang yang tidak mengerti tentang sampah, jangankan sampah, barang yang baik bisa jadi sampah. Syukurilah apa yang ada, kekuranganmu adalah kelebihanmu. Itu yang pertama tadi, dan ini tidak boleh dirubah-rubah rezeki jatah tadi. Yang kedua, rezeki yang sampai kepada kita ini selama kita hidup di dunia ini adalah rezeki yang kita cari. Kata A'agim, rezeki yang dijemput. Orang kita bilang rezeki yang dicari. Artinya kalau kita kepingin punya uang, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa beli itu dan sebagainya, ya kerja. Nggak mungkin rasanya kita duduk-duduk begitu tiba-tiba datang duit di hadapan kita, nggak mungkin. Belum makomnya kita. Ada orang punya toko, subhanallah, besar,
semua perlengkapan yang diperlukan oleh masyarakat ada dia punya di situ. Tapi dia tutup 1 minggu, apa yang terjadi? Orang ngamuk, dia pun juga dapat uang. Kenapa? Karena memang seperti itu. Syariatnya adalah kita mesti mencari rezeki itu. Kalau kita tidak cari, nggak bakalan kita dapat. Tapi ingat, pada saat kita mencari rezeki yang kita cari ini, yang kita usaha ini, kata A'agim, rezeki yang kita jemput, jangan sampai kita masuk dalam kezaliman. Jangan menipu orang, jangan menungkari, jangan mengurangi timbangan, takaran, ukuran, jangan sampai. Karena kalau ada seseorang yang mencari rezeki dengan cara yang syubhat, apalagi sampai yang haram, Nabi kita mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh, yang gemuk dari makanan minuman yang haram, maka api nerakalah yang pertama kali untuk membakarnya. Hati-hati dalam mencari rezeki. Jangan sampai kita menipu orang, merugikan orang dan lain sebagainya. Itu syariatnya, kita mesti cari rezeki itu. 2. Yang ketiga adalah rezeki bonus. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa diduga-duga. Bagaimana rezeki yang tanpa diduga-duga? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Semua dia punya jalan, mau kemana aja urusan lancar. Bukan hanya itu, tapi Allah tambahkan dan Allah berikan rezeki kepadanya tanpa dia sangka-sangka. Takwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Min haitsu la yahtasib ini untuk menuju takwa tadi caranya banyak. Ada orang mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib dengan Quran, dengan sholawat, dengan yasin, dengan tabarak, waqiah, macam-macam. Dengan sedekah 1000 dibalas kali 10 kali lipat. Yang biasanya dulu zaman-zaman Ustaz Mansur dia sering cerita seperti itu kan. Itu termasuk dari bab takwa untuk mendapatkan rezeki yang tanpa diduga-duga. Berbakti kepada orang tua, itu semuanya adalah pintu untuk mendapatkan rezeki yang tanpa kita duga-duga. Dan kalau Allah sudah membuka pintu rezeki ini, Allah akan berikan bonus yang lebih banyak daripada yang kita cari. Pernah nonton dulu sinetron zaman tahun berapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu, yang lagi tren zaman dulu namanya Tukang Bubur Naik Haji. Haji Sulam, musuh bubuyutannya Haji Muhyiddin. Pernah nonton ya? Subhanallah, tukang bubur, tapi dia bisa berangkat haji, bisa berangkatkan emaknya, istrinya, Bang Ojo, ketua panti asuhan, diundang semuanya berangkat haji. Pulang dari haji bukan tambah miskin, tambah kaya lagi. Subhanallah. Dari mana dia pintu bisa seperti itu? Di sinetron itu dicontohkan cuma ada 2 kuncinya Haji Sulam bisa mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. 1, dia berbakti sama orang tuanya, ibundanya. Yang kedua, dia suka sedekah. Subhanallah. Dan para ulama banyak mengajarkan siapa yang membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di dalam salatnya, dia tidak pernah ditinggalkan doa itu pada dia pada saat dia salat, di dalam salatnya, mau dia sujud mau ruku. Maka kata ulama, siapa yang mendoakan kedua orang tuanya doa seperti yang kita sebutkan tadi, tidak pernah anak itu jadi miskin. Tidak bakalan miskin dia. Orang tua. Subhanallah.
Orang yang susah rezekinya, mau berangkat haji nggak bisa berangkat juga, berangkat umrah nggak berangkat juga. Banyakin baca Yasin. Yasin dibaca, ya Allah duit gak ada tapi kepingin berangkat umrah, Yasin tiap malam dibaca. Gak mempan juga Waqiah dibaca juga. Gak mempan juga Waqiah, Tabarak. Makanya orang kita itu amalannya 3 surat tuh, Yasin, Tabarak, Waqiah tiap malam. Kalau nggak bisa juga, nggak mempan, sudah terakhir baca surat Tanah gitu nah. Surat Tanah dibaca. Paham lah maksudnya? Dijual. Ala kulli hal seperti itu. Artinya ada tuh jalannya. Min haitsu la yahtasib. 3. Yang keempat, yang terakhir, yaitu rizki istidraj. Istidraj ini kata orang Banjar adalah dilanjur. Ibarat kata seperti ada kambing yang kurus, dikasih makan, dikasih makanan yang banyak sampai kambingnya gemuk. Setelah gemuk diapain? Dipotong. Ada orang di dunia ini selalu maksiat, nggak sholat, nggak puasa, main judi, main perempuan, macam-macam. Anehnya, semakin dia berbuat maksiat, semakin jauh dari Allah, rezekinya makin banyak, terkenal lagi. Tapi Allah biarkan itu racun itu, dibiarkan sama Allah. Nanti saatnya Allah ambil itu dengan cara dadak-dadakan. Bisa dia mati dalam keadaan yang tidak baik, atau kena musibah yang luar biasa, atau terkena penyakit yang gak bakalan sembuh. Semua hartanya habis untuk mengobati dia punya penyakit. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Jadi jangan main-main dengan rezeki istidraj. Jadi kalau ada seorang memandang sholat, ya apa kok lancar banget rezekinya, hati-hati tuh. Jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita tidak bisa tertukar dengan orang lain, dan seseorang tidak bakalan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah habis di dunia ini. Tetapi walaupun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, namun untuk mencapai rezeki itu, para ulama kita mengatakan terbagi menjadi 4. Yang pertama, rezeki jatah, seperti kondisi badan kita ini, jangan dirubah-rubah ya, jangan dioperasi macam-macam, kecuali memang operasinya yang memerlukan operasi, atau yang dibolehkan dalam agama, bibir sumbing katanya, itu boleh dioperasi. Tapi kalau sudah yang seperti ini bentuknya dirubah-rubah nggak boleh, haram. Kemudian yang kedua, rezeki yang kita cari, carilah rezeki yang kita cari itu rezeki yang halal. Jangan coba-coba menipu orang, menguri timbangan, takaran, ukuran. Jangan coba-coba. Dan yang ketiga adalah jangan hanya mengandalkan rezeki yang kita cari. Carilah rezeki bonus, rezeki min haitsu la yahtasib. Karena kalau Allah sudah membuka pintu itu, maka rezeki itu lebih besar daripada rezeki yang kita cari. Allah jadikan dunia di bawah kaki kita. Begitulah para ulama yang makamnya tinggi sudah, bukan mereka yang mengejar dunia, dunia yang mengejar mereka. Dunia yang di kaki mereka, bukan mereka di kakinya dunia. Kemudian yang terakhir, jangan coba-coba mencari rezeki istidraj. Karena istidraj ini adalah racun, dia akan meledak sewaktu-waktu, dan kalau dia sudah meledak, na'udzubillahi min dzalik, binasanya bukan hanya di akhirat, dari dunia orang itu telah tersiksa bisa-bisa dan terus sampai ke negeri akhirat. Inilah yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan insyaallah kita bisa mengamalkannya. Sebelum kami tutup, ada sedikit informasi. Yang pertama, kami membuka travel umroh cabang dari Jakarta, yaitu Tanur Mutmainnah. Harga paket ekonomis yang paling murah adalah dari paket 26 juta starting Surabaya, sampai harga yang agak mahalan ada 35 sampai 38. Insya Allah kalau tidak salah dengar-dengar di bulan Februari ini sudah ada keberangkatan pesawat dari Balikpapan langsung menuju ke Jeddah. Siapa tahu ada yang berminat umrah bersama kami, maka insya Allah
kami akan menjembatani niat para jamaah semua. Yang kedua, kami di Pesantren Al-Islam Mirul Anwar di Amburawang Darat tahun 2023 ini insyaallah sudah siap menerima santri baru kelas ula, usta dan ulia, yakni setingkat SD, SMP dan SMA. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi, yang mempunyai izin resmi dan bisa mengeluarkan ijazah resmi. Ijazah itu bisa digunakan untuk kuliah, untuk daftar kemana saja, bahkan insya Allah bisa daftar kepolisian, tentara, atau mau jadi presiden pun insya Allah dengan ijazah itu diterima oleh pemerintah, karena itu langsung dari pemerintah kita. Siapa tahu ada bapak ibu punya anak yang kepingin sekolah di pesantren kami, maka kami siap untuk menerimanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, mohon maaf, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.